Ya, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang cara mereparasi atau merepair bodi plastik ya. Ini kita kedatangan pasien yang bodinya terutama ini headlamp bagian depan Vixion generasi ketiga. Ini habis jatuh katanya. Ini habis jatuh. Kemudian pengaitnya itu patah satu. Ini kan yang ini harusnya ada pengaitnya kayak gini ya, harusnya ada pengaitnya. Yang ini patah satu. Nah, ini kita akan bikin lagi pengaitnya dengan bahan yang sama, plastik atau plastik ABS. Ini jenisnya plastik ABS ya. Nah, jenis plastik itu banyak macam-macam, ada PP, ada PE, ada PPC, ada ABS dan lain-lain. Nah, ini kita akan bikin pengait baru karena kalau beli lumayan katanya ya, harganya. Jadi minta direparasi saja. Warnanya abu-abu metalik, ini bagus ya, cakep warnanya. Ini masih batok yang orinya. Jadi caranya gimana? Kita akan menambah atau menambahkan dengan ini welding rod atau kawat las plastik yang jenisnya ini untuk ABS, karena ini kawat plastik banyak sekali jenisnya. Ini kawat plastiknya, kawat las plastiknya banyak jenisnya. Ini untuk PP, ini untuk PE, ini PPC, ini ABS. Jadi banyak ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama kita harus bersihkan dulu bagian ini. Tadi sudah kita bersihkan, sudah kita cuci supaya terbebas dari minyak. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan ratakan permukaannya, karena ini enggak ada patahannya. Kalau ada patahannya itu bisa lebih mudah, tapi ini karena patahannya hilang saat jatuh, jadi kita akan membuat lagi pengait yang baru seperti ini. Hanya mungkin nanti warnanya berbeda ya, nanti bisa dicat lagi, sekalian ngecat yang ini berarti. Langkah keduanya yaitu kita akan meratakan dulu bagian yang akan kita tambal ya. Kita gunakan mini grinder. Ya, jadi sudah kita ratakan. Sekarang kita akan mulai menempelkan atau menambahkan pengait yang baru ya. Nah, ini caranya kita akan panaskan menggunakan ini jet torch ya. Bentuknya nanti apinya seperti ini. Nah, seperti ini ya, jet tapi kecil ya. Oke, kita akan panaskan dulu ini kawat las plastiknya. Nah, ini sudah menempel ya, sudah menempel, tinggal akan kita potong. Kemudian akan kita tambahkan lagi untuk bagian sampingnya.
udah nempel ya, udah nempel rekat. Sekarang di sini masih terdapat celah-celah antar sambungan ketiga welding rod ini. Nah, ini celah-celah ini akan kita tutup menggunakan filamen ya, menggunakan filamen. Nah, ini filamen ini adalah isi atau refill dari tinta printer 3D ya. Jadi kita akan mengisi celah-celahnya dengan filamen ini. Filamen itu ada dua bahan ya, ada yang PLA, ada yang ABS. Nah, ini kita gunakan yang ABS. Jadi bahannya sama semua, ini ABS, ini ABS, ini juga ABS. Oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah tertutup celah-celahnya, nanti tinggal kita ratakan menggunakan solder ya. Tinggal kita ratakan menggunakan solder. Nah, ini teman-teman kita ratakan menggunakan solder. Ya, kita tunggu sampai dingin, sampai benar-benar dingin, baru nanti kita rapikan menggunakan mini grinder ya. Nanti kita akan gerinda supaya sama dengan bentuk yang ini. Nanti kita akan gerinda, akan kita amplas, haluskan sampai bentuknya sama seperti yang ini. Ya teman-teman ya, ini udah dingin, udah kering, udah keras. Jadi sekarang waktunya tahap finishing. Finishing itu kita akan membuat sama seperti bawaannya yang ini. Ini bentuknya terlalu besar dan terlalu tebal. Jadi kita akan potong dulu sampai bentuknya seperti ini. Nanti baru kita rapikan, baru kita amplas. Bentuknya sudah hampir sama ya, bentuknya udah hampir sama, tinggal kita rapikan menggunakan amplas.
Ini yang sudah halus ya, bentuknya juga sudah sama. Sekarang tinggal merapikan sudut-sudutnya. Untuk merapikan sudutnya kita pakai mata mini grinder yang lancip seperti ini. Ya teman-teman ya, ini jadi bentuknya sudah sama, tebalnya juga udah sama. Nah ini bisa dilihat ya, yang tadi welding rodnya ini menempel sempurna di plastik ini, kan tidak goyang sedikit pun saat kita gerinda ya. Ini kuatnya sudah sama dengan seperti yang bawaannya ya. Malah ini saya bikin lebih tebal sedikit, mungkin sekitar 1 mili ya, sekitar 1 mili supaya lebih kuat. Nah jadi ini udah jadi ya, ini pengaitnya udah kita bikin lagi, ini yang kita bikin baru, ini yang bawaannya. Jadi nanti tinggal dicat sekalian kita rapikan yang ini nanti akan kita dempul, kemudian akan kita cat. Entahlah nanti pemiliknya apakah mau catnya sama seperti ini, abu-abu metalik, atau mau ganti warna ya. Sayang ya kalau hanya rusak sedikit, hanya pengaitnya saja yang patah, harus ganti headlamp yang baru, itu lumayan harganya. Biasanya untuk biaya plastik repair seperti ini itu biayanya hanya 20.000 per cm persegi. Ini kurang lebih hanya 1 cm, jadi biayanya hanya 20.000. Kalau modal sendiri itu tentu lebih mahal ya, tentu lebih mahal karena banyak alat dan bahan yang kita butuhkan yang harganya tidak murah. Seperti misalnya ini welding rod ya, atau kawat lasnya. Kawat las plastik ini harganya lumayan ya, ini harganya lebih dari 150.000 untuk 4 macam jenis plastik. Adanya di online shop atau di toko-toko teknik, biasanya ini ada. Yang kedua ini filamen. Ini filamen ini bisa dengan mudah kita dapatkan di toko-toko komputer yang menjual printer 3D, karena ini adalah refill dari tinta printer 3D. Jenisnya ada dua, ada yang PLA, ada yang ABS. Ini kita pakai yang ABS. Kemudian ini jet torchnya, ini kita juga harus punya ya, seperti ini fungsinya. Nah ini apinya kecil, atau bisa digantikan dengan heat gun yang biasa buat dipakai memasang stiker. Kemudian ini mini grindernya juga ya, ini mini grindernya juga kita harus punya dengan berbagai macam matanya. Ini mata amplas, ini mata gerinda, ini mata intan, ini
dan banyak lagi. Jadi kalau teman-teman ingin mereparasi bodi plastik, itu lebih baik dibawa ke tukang body repair saja, biayanya murah. Dan ini bisa digunakan untuk bodi-bodi mobil juga ya. Nah, selain untuk bodi-bodi motor seperti ini, biasanya saya juga mereparasi bodi-bodi mobil. Kasus yang paling banyak adalah frame dashboard ya, frame dashboard, kemudian laci dashboard itu rawan patah di mobil itu ya. Nah, yang tidak kalah sering juga itu bumper. Nah, bumper sekarang itu kan banyak dari plastik yang tipis. Nah, makanya ketika retak atau belah itu bisa kita repair menggunakan ini. Ini adalah kawat las plastik ya. Nah, ini kawat las plastik seperti ini. Nah, bumper mobil, kemudian dashboard, kemudian panel-panel yang lain itu bisa di repair menggunakan plastik yang ini. Ini banyak macamnya ya. Nah, ini untuk plastik yang sangat lentur, plastik lilin, biasanya ada di bodi-bodi kasar motor. Ini juga untuk plastik lentur. Ini untuk ABS, bahan ABS. Ini untuk PPC. Nah, biasanya yang digunakan di dashboard mobil itu yang ini yang digunakan di dashboard mobil. Jadi kalau mereparasi dashboard mobil, kita gunakan kawatnya yang ini. Seperti ini penampakannya ya. Nah, seperti ini penampakan untuk kawat las yang biasa digunakan untuk mereparasi dashboard mobil. Untuk bodi biasanya kita gunakan yang ini. Untuk bumper, kemudian body kit yang dari plastik ya, yang ABS, kita gunakan yang ini. Untuk plastik-plastik yang lentur, kita gunakan antara yang ini atau yang ini. Yang ini PP, yang ini PE ya. Jadi next time kalau ada project mereparasi frame dashboard mobil atau bumper mobil, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mereparasinya. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.